dipersembahkan oleh Anda masih menyaksikan 30 Minutes with LRT Jabodebek. Saya masih bersama Pak Purnomo. Pak Purnomo, ini dengan tadi ya teknologi yang secanggih ini tentu ada tantangan sendiri ya dalam proses pembangunan. Mungkin bisa share ke kita apa saja sih kendala-kendala yang dihadapi selama proses pembangunan LRT Jabodebek ini? Ya, Mbak, makasih Mbak Stefani. Jadi yang pertama tentunya yang umum di kita ya, kalau membangun proyek adalah pembebasan lahan. Ini challenge buat kita ini, pembebasan lahan ya. Terutama di Dipo ya, kita sebut Dipo itu adalah suatu tempat untuk merawat dan menyimpan LRT itu. Kalau sudah tidak beroperasi, nanti akan dirawat dan akan di-maintenance, akan disimpan dan dirawat di Dipo itu namanya. Nah itu kemarin juga cukup lama kita pembebasannya. Kemudian yang kedua adalah COVID. Kemarin jelas kami hampir 2 tahun itu ada penurunan aktiviti yang disebabkan oleh adanya COVID. Itu yang yang cukup menghambat kita ya. Kemudian yang ketiga ya teknologi. Jadi kita bagaimana kita bisa menyiapkan teman-teman baik dari semua stakeholder ya. Kebetulan ini stakeholdernya BUMN semua nih. Ada PT KAI sebagai operator, ada teman-teman Adikarya sebagai kontraktor. Lebih gampang dong komunikasinya, Pak? Ya, alhamdulillah lebih gampang. Tetapi kan memang karena ini teknologi pertama di Indonesia. Jadi teman-teman kita kejar untuk bisa segera mengabsorb teknologi-teknologi itu. Nah ini kan juga artinya belajar dan dan melakukan. Nah ini yang menjadi challenge kita ya. Ini nggak ketemu, ini harus bagaimana. Ini yang menjadi challenge kita kan gitu. Nah ini tentunya alhamdulillah dengan teman-teman dengan gigih, teman-teman dari INKA, dari Adikarya, dari LEN, dari KAI itu beberapa hal bisa kita solve ya, bisa kita selesaikan. Sehingga kita bisa lihat LRT kita sekarang sudah bisa mondar-mandir tanpa masinis, kan itu saat ini. Nah, kemudian bagaimana untuk mensosialisasikan itu kepada masyarakat bahwa ini ada transportasi secanggih ini untuk di Indonesia? Ya, jadi kami sebagai operator ya, sebagai operator PT KAI sebagai operator, kita sudah melakukan beberapa kali sosialisasi, baik itu lewat media, langsung kita kunjungan ke perkantoran, ke sekolah, ke university gitu untuk bersosialisasi. Di samping kita juga beberapa kali membuat event seperti fun run, kemudian kita ada sepeda kan gitu ya. Kita lakukan untuk itu. Untuk mensosialisasikan bagaimana LRT ini dan bagaimana kita menjamin keselamatan dari LRT ini kan gitu. Kita juga diskusi dengan teman-teman pemerhati perkereta apian juga kita lakukan diskusi. Kemudian kita juga, nah yang terakhir adalah kita sekarang pada masa uji coba terbatas. Kita sebutnya uji coba operasional terbatas, mengajak semua stakeholder. Jadi stakeholder ini kita undang ya, media dan lain sebagainya dengan harapan bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat. Juga nanti saat ini sudah kita buka juga undangan ke masyarakat umum ya. Meskipun sekarang sudah ditutup nih karena kita kemarin 3 jam itu sudah 24.000 orang yang mendaftar. Jadi ini sudah kita tutup ya sementara. Responsnya sangat antusias sekali masyarakat yang menyambut kehadiran LRT. 3 jam itu hampir 24.000 orang yang mendaftar. Sejauh ini mungkin juga sudah komunikasi dengan tenan-tenan yang mungkin juga akan bisa ikut hadir di stasiun-stasiun LRT Jabodebek? Ya Mbak, jadi dari unit kami itu ada yang namanya unit non-fairbox ya, jadi pendapatan di luar fairbox. Jadi mereka, teman-teman sudah mulai berusaha menggrab beberapa tenan untuk bisa berpartisipasi lah di dalam stasiun LRT kita ini. Meskipun itu nanti sifatnya adalah grab and go ya, karena kan nggak boleh makan di kereta. Nah, makan minum di kereta nggak boleh. Jadi tetap grab and go bisa kita lakukan, atau ketika mereka menunggu keretanya untuk berangkat, itu bisa mengunjungi tenan-tenan tersebut. Juga termasuk periklanan, Mbak. Periklanan juga kita lagi usahakan sehingga kita harapannya bisa mendapat pendapatan non fairbox yang signifikan lah kan gitu. Mungkin ada goals dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk LRT Jabodebek ini sebelum kita terakhir nanti pesan ke masyarakat. Apa Pak? Jadi sekarang ini kami menyelesaikan proyek tahap 1 ya. Tahap 1. Nah, kalau di dalam Perpres
disebutkan bahwa ini adalah salah satu program strategis nasional tersebut, Perpres 49, itu bahwa nanti kita akan meneruskan ke Bogor sebagai fase kedua. Kemudian dari Duku Atas yang sekarang itu juga nanti akan ke Palmerah, Senayan, dan Grogol. Nah itu target kita berikutnya, Mbak, sehingga LRT Jabodebek ini bisa lebih sampai ke warga ya, sampai ke jangkauan warga yang jauh ya. Karena kita tahu yang paling banyak kan memang sampai Bogor ya. Bogor itu cukup signifikan, sehingga kita harapkan setelah kita operasi nanti ini bisa kita teruskan sampai ke Bogor. Nah, terakhir mungkin ada pesan dari Pak Purnomo untuk masyarakat yang nantinya ingin untuk menggunakan LRT Jabodebek ini. Silakan Pak Purnomo. Ya, buat masyarakat yang akan menggunakan LRT Jabodebek ini, harapan kami adalah dalam rangka mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta dan sekitarnya, kota-kota penyangga yang ada di Jakarta, marilah kita mulai beralih kepada angkutan umum massal yang sudah disiapkan pemerintah. Pemerintah berusaha secara maksimal agar angkutan-angkutan massal ini bisa menjadi suatu kontribusi yang positif dalam rangka mengurangi kemacetan, mengurangi emisi CO2 dan lain sebagainya yang ada di Jakarta. Sehingga harapan kami masyarakat bisa menggunakan angkutan umum massal ini untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Tentunya yang lebih utama adalah ayo sama-sama kita gunakan LRT Jabodebek ini dari Cibubur ke Jakarta dan dari Bekasi ke Jakarta. Baik, butuh kerjasama kita semua untuk mewujudkan dan menjaga LRT Jabodebek ini sebagai jawaban atas tantangan transportasi. Terima kasih banyak Pak Purnomo, Kepala Divisi LRT Jabodebek sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga atas atensi Anda. Demikianlah 30 Minutes with LRT Jabodebek. Saya Stamari Ginting. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh